Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kerjasama profesional dengan teman sejawat dan profesi lain atau yang biasa kita sebut sebagai stakeholder. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi BK yang diapu oleh Ibu Herda Fitri Borupinting, MPD. Sebelum saya memasuki terkait dengan pembahasan yang akan saya paparkan pada hari ini, perkenalkan nama saya Eka Rohmadani dengan NIM 203020216023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita memasuki terkait dengan kerjasama profesional antara konselor dan juga stakeholder-nya, alangkah baiknya kita mengetahui terkait dengan profesi. Menurut Desi Suci Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2015 mengemukakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa profesi merupakan sebuah pekerjaan di mana seseorang itu memiliki keahlian atau keterampilan khusus terkait dengan pekerjaan tersebut. Misalnya, seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan SPD atau sarjana pendidikan untuk diakui sebagai profesi guru. Selanjutnya, di sini Griffin dan Faries pada tahun 2010 pada halaman 253 mengemukakan bahwa konselor atau guru BK di sekolah tidak dapat berfungsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Keberhasilan siswa tergantung pada usaha kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa guru BK atau konselor di sekolah itu tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus diimbangi dengan usaha kolaboratif dengan stakeholder, baik itu teman sejawat maupun dengan anggota profesi lain, baik di luar maupun di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip PK yang dikemukakan oleh Prayitno. Yang pertama adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, yang kedua adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Jadi, untuk yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, konselor tidak membeda-bedakan konseling yang akan diberi pelayanan tersebut, baik itu umurnya, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, tanpa adanya pembeda apapun, karena konselor wajib memberikan pelayanan terhadap konselingnya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Jadi, setiap individu pasti memiliki masalah, atau konselor tersebut pasti memiliki masalah, di mana permasalahan itu pasti berbeda-beda juga, baik itu bidang pribadi, sosial, karir, maupun belajar. Nah, di situ konselor wajib memberikan pelayanan mau apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh konselor tersebut. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Jadi, dalam bimbingan dan konseling itu ada dua program pelayanan, baik itu insidental maupun terjadwal atau terprogram, di mana apabila insidental adalah sebuah pelayanan yang diberikan secara mendadak atau tidak terjadwal. Sedangkan yang kedua adalah terprogram, yang mana bimbingan atau pelayanan yang diberikan itu terjadwal atau telah disusun oleh konselor itu sendiri yang dinamakan sebagai program BK. Yang keempat adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Sesuai dengan program yang sudah dibuat, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling juga ada dua, insidental dan juga terprogram. Apabila insidental itu diberikan secara mendadak atau responsif atau membutuhkan respon cepat. Kemudian yang kedua adalah terjadwal atau terprogram, di mana jadwal pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tersebut sudah tersusun dan terjadwal dalam sebuah program. Selanjutnya adalah hubungan dan kerjasama profesi BK atau stakeholder
konselor di dalam sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, wakil maupun jajaran. Yang kedua ada guru pembimbing maupun guru mata pelajaran. Yang keempat ada wali kelas. Dan selanjutnya ada warga sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua siswa. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, konselor wajib memiliki hubungan baik atau komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dalam pelaksanaannya, konselor wajib memiliki hubungan baik apabila akan melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Karena bagaimanapun identifikasi masalah ataupun penyelesaian masalah pasti ada sangkut pautnya dengan stakeholder atau profesi lain dalam sekolah tersebut. Selanjutnya adalah kerjasama dengan profesi terkait. Di sini saya menyebutkan ada 6, seperti psikolog, pendidik khusus, psikiater, kemudian ada tenaga kesehatan, polisi, dan juga Badan Narkotika Nasional. Jadi, dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu sesuai dengan masalah individu. Apabila permasalahan individu itu sudah di luar dari kemampuan konselor, maka referral atau alih tangan kasus ini dapat dilakukan dengan catatan konselor tetap mendampingi peserta didik atau konseli dalam menyelesaikan masalah dengan stakeholder itu tadi. Nah, untuk psikolog berkaitan dengan ilmu jiwa, pendidik khusus apabila peserta didik memiliki kemampuan khusus. Yang ketiga ada psikiater, sama halnya dengan psikolog. Yang keempat ada tenaga kesehatan apabila peserta didik mengalami masalah terkait dengan kesehatannya. Yang kelima apabila peserta didik memiliki permasalahan terkait dengan tindak pidana atau kriminal, maka bisa direferalkan terhadap polisi. Dan yang terakhir adalah Badan Narkotika Nasional apabila peserta didik atau konseli mengalami permasalahan terkait dengan obat-obatan terlarang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama adalah konferensi kasus. Jadi konferensi kasus ini di mana stakeholder ataupun stakeholder yang memiliki kepentingan terkait dengan masalah peserta didik tersebut dipertemukan dalam sebuah ruangan di mana untuk membahas permasalahan dari peserta didik tersebut. Jadi seperti kepala sekolah, kemudian ada orang tua siswa, siswa itu sendiri, dan juga konselor sekolah. Yang kedua adalah referral. Jadi apabila konselor sudah tidak mampu atau di luar batas kemampuan konselor dalam menghadapi permasalahan peserta didik, maka konselor dapat mengalihtangankan kasus kepada ahli lain yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Seperti apabila konseli mengalami permasalahan dengan kesehatan, maka konselor dapat mengalihtangankan kasus kepada dokter yang lebih ahli dalam menghadapi terkait dengan permasalahan kesehatan. Tetapi di sini konselor tidak akan melepaskan tanggung jawab dari permasalahan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah konsultasi, di mana peserta didik atau konseli melakukan konsultasi kepada konselor, di mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik tersebut atau ingin menambah wawasan atau sebuah informasi dari konselor. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. This is a good way to close this presentation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.